Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dona Fiantika Anggraini, NIM 1911051117, Prodi D3 RMIK semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator mutu di puskesmas. Materi yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama pengertian, kedua dimensi mutu di puskesmas, ketiga ada jenis-jenis indikator mutu di puskesmas, yang keempat ada pengukuran indikator mutu di puskesmas. Materi yang pertama yaitu pengertian dari indikator mutu puskesmas. Yang pertama, indikator mutu yaitu dimensi mutu sesuai Permenkes mengacu pada dimensi mutu World Health Organization atau biasa disebut WHO, yaitu efektif, efisien, mudah diakses, diterima atau berpusat pada pasien, tidak berpihak dan aman, menurut WHO 2006. Yang kedua ada puskesmas, merupakan unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, menurut Kemenkes RI nomor 128/Menkes/SK/2/2004. Baik, materi yang kedua yaitu dimensi mutu di puskesmas. Dimensi mutu di puskesmas ini dibagi menjadi 11 macam, yaitu yang pertama ada kompetensi teknis, kedua ada akses atau keterjangkauan, yang ketiga ada efektivitas Yankes, keempat ada efisiensi Yankes, kelima kesinambungan Yankes, keenam ada keamanan, ketujuh ada kenyamanan, kedelapan ada informasi, kesembilan ada ketepatan waktu, ke-10 ada HAM, dan yang terakhir adalah ada kepuasan pasien. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketiga ada jenis indikator mutu di puskesmas. Yang pertama ada akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama mewujudkan ketepatan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Yang kedua ada optimalisasi fungsi FKTP. Yang ketiga ada mewujudkan dukungan regulasi, yaitu melalui penyusunan kebijakan dan NSPK FKTP. Yang keempat ada mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan, antara lain melalui penggunaan konsep dan kompetensi dokter layanan primer atau biasa disebut dengan DLP. Kelima ada mewujudkan pengetahuan mutu advokasi. Keenam, yang terakhir ada mewujudkan pasien menjamin kinerja FKTP melalui instrumen penelitian kinerja. Yang kedua ada data dasar puskesmas. Data dasar puskesmas sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama data yang disajikan berupa data individu per puskesmas, yang kedua berupa publik berupa kode, nama, alamat, dan titik koordinasi puskesmas. Keempat yaitu tentang pengukuran indikator mutu di puskesmas. Yang pertama ada program pembinaan upaya kesehatan, meliputi sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua ada indikator pencapaian, sasarannya adalah jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi terakreditasi sebanyak 5.600 kecamatan. Yang ketiga ada sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan, dan keteknisian medik. Keempat ada indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat Perkesmas sebesar 1.015 unit puskesmas. 2. Analisis situasi. Tahapan ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan identifikasi masalah kesehatan yang dihadapi puskesmas, agar dapat merumuskan kebutuhan pelayanan dan pemenuhan harapan masyarakat yang rasional sesuai dengan keadaan wilayah kerja puskesmas. Tahapan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data kinerja puskesmas. Yang ketiga ada sumber informasi dan periodisasi. Yang pertama, sumber informasi data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari dinas
kesehatan provinsi di seluruh Indonesia, khusus untuk data tenaga pengumpulan data bekerja sama dengan Sekretariat Badan PPSDMK. Periodisasi dan waktu penyampaian updating data dasar puskesmas dilakukan setiap saat apabila ada perubahan dan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Buku data dasar puskesmas diterbitkan secara rutin dengan frekuensi satu kali dalam setahun. Selanjutnya ada jumlah ketenagaan. Selanjutnya pengumpulan data tenaga kesehatan bekerja sama dengan Sekretariat Badan PPSDMK. Baik, di sini ada daftar pustaka referensi yang saya ambil dari materi yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.